Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Sekali lagi Pak Andi sama Bu Lia, thank you banyak saya boleh masuk ke dalam rumah. Kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 9 Pak Ibu. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Kami berdoa biarlah firman ini menjadi seperti pisau yang masuk ke dalam kami, memisahkan pertimbangan jiwa dan roh kami. Menolong kami untuk memahami maksud Tuhan, supaya biarlah kami semakin mengakar kuat ke dalam akan kebenaran firman, punya potensi bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah-buah berkualitas yang Tuhan bisa nikmati dan manusia bisa nikmati. Sementara kami duduk dengar firman, anugerahkan kepada kami hikmat, ketajaman, kecerdasan untuk memahami maksud Tuhan. Sewaktu kami pulang dengan membawa harta dari Tuhan, menjadi lebih kaya dalam hidup karena memahami kebenaran. Rahmati kami dengan damai sejahtera, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu saya baca Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Coba, serah kembali dengan saya di ayat yang ke-6. Ini kisah Tuhan sedang memberikan perumpamaan pada persepsi ini Pak Ibu. Selama ini kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, betul? Sebagai sumber segala sesuatu bagi hidupnya kita. Sumber pertolongan, mujizat, kekuatan, perlindungan, and so. Tapi pada ayat-ayat yang baru saja kita baca, Tuhan lagi berupaya memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha. Nah, waktu membaca ini ayat, kita perlu memposisikan diri, mengembangkan, menyoroti dari persepsi sebagaimana layaknya seorang pengusaha. Nah, di ayat 6, Alkitab bilang begini, seorang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggur berkaitan dengan Tuhan. Ia datang untuk satu kepentingan saja Pak Ibu. Cari buah. Faktanya adalah dia nggak menemukannya. Nah, saudara harus memahami konsep ini. Kata mencari di situ Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo itu pengertian yang pertama adalah begini, menyelidiki buah ada atau tidak. Kata mencari pengertian yang kedua adalah begini, menuntut berbuah atau tidak. Jadi ini yang saudara harus pahami dari sejak awal bahwa begini, berbuah dalam kehidupan orang percaya bukan pilihan. Itu tuntutan yang harus dipenuhi. Ingat, tadi saya sudah bilang dari awal. Posisikan Tuhan dalam persepsi ini. Dia pengusaha. Rupa-rupanya dia punya tuntutan. Semua pengusaha yang terlibat dalam investasi apa saja, selalu akan punya tuntutan dari upaya mereka berinvestasi, bukan? Nah, pada titik ini yang Tuhan sedang berupaya komunikasikan kepada kita. Yang dia selidiki dalam saudara dan saya punya kehidupan adalah berbuah atau tidak. Bisa berhasil penuhi dia punya tuntutan dalam kehidupan kita enggak? Yaitu berbuah.
Sudah? Nah, apakah berbuah? Kata buah di situ Yunani menggunakan kata karpos, Pak, Ibu. Karpos pengertian yang pertama adalah ini. Matang tepat waktu. Buah yang matang tepat waktu. Berarti kalau saudara bertanya kepada Tuhan, kira-kira yang Tuhan mau dari saya apa? Tuntutan Tuhan bagi saya punya hidup apa? Nah, ini tuntutan Tuhan. Kamu harus matang tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan matang tepat waktu, Pak, Ibu? Sederhana sekali. Putuskan untuk uji ulang. Sudah berapa lama saudara dan saya ikut Yesus? Sudah berapa banyak firman Allah yang ditabur oleh Tuhan sebagai benih dalam hidupnya kita? Nah, sampai pada titik ini, saudara dan saya teruji sebagai orang yang kekanak-kanakan atau orang yang memang teruji semakin lama semakin dewasa. Karena yang Tuhan tuntut dari dalam kehidupan kita adalah saudara dan saya pada satu titik harus berani ambil keputusan untuk tinggalkan kekanak-kanakan. Ya, karena kita harus beranjak ke arah menjadi dewasa. Kenapa kita harus ambil ini keputusan? Karena mari saya garis bawahi. Tuhan bukan sekedar cari atau selidiki dari kita. Yang dia tuntut dari kita adalah kamu memang harus matang tepat waktu. Makanya kalau saudara baca di kitab Ibrani, Alkitab dengan jelas keluarkan kalimat begini kan. Ditinjau dari sudut waktu. Harusnya kamu sudah mengajar. Sudah dewasa, mengajar. Tapi sampai dengan hari ini, kamu masih harus juga diajar mengenai asas-asas pokok penyataan Allah. Dengan kata lain kita Ibrani lagi bilang ini, ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu udah matang tuh. Tapi sampai hari ini masih tetap bermain dalam permainan kekanak-kanakan. Sehingga yang diajar buat kamu harus selalu tentang hal-hal dasar yang seharusnya kamu udah selesai di area itu. Nah, makanya saudara dan saya perlu mempertimbangkan sampai sejauh ini, Pak, Ibu. Gini loh, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah gaya hidup yang mengalami progresivitas ke arah Kristus. Kita harusnya dikenal sebagai orang-orang percaya yang semakin lama ikut Yesus, semakin teruji sebagai orang-orang yang telah meninggalkan kekanak-kanakan dengan sengaja. Karena kita paham bahwa tuntutan Tuhan dalam hidupnya kita adalah kita perlu menjadi dewasa. Pada konteks menghasilkan buah seperti tuntutan Tuhan bagi hidupnya kita. Nah, apakah berbuah, Pak, Ibu, atau karpos? Pengertian yang kedua dari kata berbuah ini menarik sekali. Menghasilkan keteladanan. Begini loh, kita udah lama ikut Yesus. Coba pertimbangkan isi berpikir kita, kata-kata yang kita ucapkan, bagaimana kita bersikap, kelakuan yang kita pertontonkan dalam tiap-tiap hari. Mau itu di rumah, mau itu di tempat kerja, mau itu di tempat menuntut ilmu, tempat apa saja yang saudara ada di situ dan berinteraksi dalam kehidupan tiap-tiap hari di area itu. Coba pertimbangkan begini, kalau orang lihat saya, orang lihat ada keteladanan atau tidak. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk menguji bagaimana kita hidup. Sebab begini, kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak sedang memenuhi Tuhan punya tuntutan. Kalau kamu tidak sedang memenuhi Tuhan punya tuntutan, ya kamu harus siap dengan konsekuensi. Karena ingat, dia tidak sedang berdiri pada contoh, pada kisah ini sebagai seorang bapak yang baik. Dia lagi berdiri sebagai seorang pengusaha yang telah melakukan tindakan berinvestasi yang dia tuntut adalah begini, harus ada hasil dong. Kalau nggak ada hasil, ada penalti. Nggak ada hasil, ada konsekuensi. Makanya kenapa Alkitab berupaya kasih tahu buat kita, coba pertimbangkan baik. Kamu tidak bisa hidup suka-suka. Kamu tidak bisa hidup ala kadarnya. Kamu harus mulai menyusun target dalam kehidupan bahwa nggak bisa. Permainan kekanak-kanakan harus segera dihentikan. Karena ini Tuhan punya tuntutan. Tapi yang kedua, kita nggak bisa jadi orang yang hidup suka-suka pada konteks tidak berupaya untuk meneliti diri sendiri sampai sejauh ini keteladanan berbicara jauh lebih kuat dalam kamu punya hidup. Atau jangan-jangan orang bahkan tidak melihat kualitas Kristus dalam kita. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, Pak, Ibu. Sebab bagi Tuhan teladan itu buah. Cukup jelas? Apakah berbuah? Berbuah atau karpos pengertian yang ketiga adalah ini. Sebuah kehidupan yang berguna, bermanfaat, dan memberikan keuntungan. Sekarang ini yang perlu saudara dan saya uji. Hidupnya kita hari ini bermanfaat buat orangnya kita di rumah enggak? Bermanfaat buat teman-teman di kantor enggak?
Bermanfaat di tempat menuntut ilmu enggak? Bermanfaat dalam interaksi personal antar individu, entah itu dalam community atau society. Coba pertimbangkan ulang, kamu bermanfaat hidup enggak? Kamu hidup ini ada guna ke tidak? Dalam perjalanan atau dalam kamu punya kisah kehidupan, kamu adalah orang yang terbiasa berorientasi untuk memberikan keuntungan bagi orang lain enggak? Atau dalam hidupnya kita, yang sengaja kita keruk adalah begini, orang lain harus bermanfaat buat saya. Orang lain harus berguna untuk saya. Orang lain harus kasih keuntungan buat saya. Agak berbanding terbalik itu. Karena fakta kita adalah kalau kamu mau dikenal oleh Tuhan sebagai orang yang telah memenuhi Tuhan punya tuntutan, cek ulang, hidup saya berguna enggak? Sebagai istri, saya berguna bagi suami saya enggak? Sebagai suami, saya berguna bagi istri saya enggak? Sebagai papa, sebagai mama, saya berguna bagi anak-anak saya enggak? Kehidupan saya hasilkan keuntungan buat mereka? Atau jangan-jangan kehidupan tanpa keteladanan yang semakin berbicara solid di dalam kita ternyata merugikan orang-orang di sekeliling kita. Nah, coba pertimbangkan. Sebab yang Tuhan cari adalah, saya ulang, kamu perlu matang tepat waktu. Tinggalkan permainan kekanak-kanakannya. Kamu perlu terfokus untuk menghasilkan keteladanan dalam kehidupan. Kamu pun saudara dan saya perlu mulai menimbang hidupnya kita. Kasih keuntungan buat orang, kasih manfaat buat orang. Orang lain harus sangat diuntungkan karena kita punya kehadiran. Amin. Kenapa begini? Saya ulang. Sebab ada yang disebut dengan ayat 7 Pak Ibu. Kan di ayat 6 si pengusaha ini bilang begini. Saya akan datang cari buah, tuntut buah, selidiki ada buah kah tidak. Lalu ternyata dia bilang ini, faktanya adalah nggak ada buahnya. Faktanya adalah dia tetap kekanak-kanakan. Faktanya adalah tidak ada keteladanan. Faktanya adalah dia tidak berguna aja dalam hidup dan tidak memberikan keuntungan dalam kehidupan. Coba. Apa yang kemudian terjadi di ayat 7? Coba lihat. Kalimat yang dimainkan adalah ini. Sudah 3 tahun ini. Ini bukan tentang persoalan baru sekali datang. Lalu ambil keputusan. Enggak. Ini sudah permainan 3 tahun. Ada kesempatan yang telah diberikan selama berapa lama? Kalau di ayat 7 adalah 3 tahun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita punya hidup? Sudah berapa tahun, sudah berapa lama Tuhan investasi benih? Sudah berapa lama ini dia kasih kesempatan buat saudara dan saya untuk memenuhi dia punya tuntutan. Kalau Alkitab bilang 3 tahun, kita punya hidup sudah berapa lama? Lalu sang pengusaha bilang ini, sudah 3 tahun saya datang cari buah pada pohon ara ini dan nggak dapat. Hasilnya adalah tebang aja. Tebang. Penalti. Konsekuensi harus diberlakukan. Pertanyaannya adalah, apakah pada titik ini Tuhan sedang berlaku sebagai Allah yang jahat? Tidak. Ini yang saudara harus paham. Pada ayat 7 dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat. Dia investornya. Dia berinvestasi. Dia punya kedaulatan untuk tarik investasi. Dia punya kedaulatan untuk memberlakukan penalti. Apakah dia bersalah? Tidak. Dia pengusahanya. Jadi kita perlu melihat Tuhan dari perspektif begini. Dia pengusaha. Dia punya kedaulatan. Apakah kedaulatan yang Tuhan berupaya untuk bagikan kepada kita di ayat 7? Di ayat 7 Alkitab bilang begini, udah 3 tahun dikasih kesempatan loh. Dia nggak serius juga menghasilkan buah. Lalu Tuhan bilang begini, ya udah, tebang aja. Ini bukan persoalan pohon yang ditebang Pak Ibu. Saudara harus paham makna dari kata tebang. Kata tebang bahasa Yunani menggunakan kata ekopto. Ekopto pengertian yang paling pertama adalah begini. Menurut saya mengerikan. Keluarkan saja dia dari komunitas ilahi. Usir aja dia keluar dari komunitas ilahi. Saudara tahu siapa contoh yang paling fatal yang pernah dikeluarkan dari komunitas ilahi? Masih ingat? Lucifer namanya. Dia dikeluarkan dari komunitas ilahi dan dia mengalami kejatuhan paling parah dalam seluruh catatan sejarah.
Apakah dia punya kemampuan untuk bangun lagi? Tidak. Karena begini, dia harusnya terbiasa dengan komunitas ilahi. Cuman fakta yang kemudian terjadi adalah dia tidak memenuhi tuntutan, standar, values yang harus dipertahankan dalam proses dia mengabdi kepada Tuhan. Hasilnya adalah ditebang, diusir keluar dari komunitas ilahi. Begini Pak Ibu, since the very beginning kita paham salah satu nama Tuhan adalah Immanuel kan. Konteksnya adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Dia menawarkan community, komunitas kepada orang percaya. Bahwa kamu gak sendiri, ada saya bersama-sama. We are, kita adalah one community. We live as a community. Tuhan, godly community. Tuhan dengan kita. Coba bertanyakan begini. Bagaimana kalau sudah diusir keluar? Kamu pikir kamu bisa bertahan dalam hidup? Kamu pikir kamu bakal baik-baik saja? Tanpa Tuhan punya support? Makanya saya bilang, ini parah konsekuensinya. Sampai hari ini orang masih berpikir, Tuhan baik, Tuhan ajaib. Dia Bapa yang paling pengertian pada anaknya. Tapi mari saya ulang, jangan lupa dia juga pengusaha. Dia punya tuntutan. Ada policy yang saudara dan saya harus takluk terhadapnya. Ada kedaulatan yang kita perlu menghormatinya. Makanya kasih tahu untuk diri sendiri. Kalau saya tidak memenuhi Tuhan punya tuntutan, konsekuensi beratnya ada di saya. Diusir keluar dari komunitas ilahi, kamu selesai. Makanya coba lihat, Musa itu pernah keluarkan kalimat ini. Berubah jadi lagu, Don Moen menyanyikannya 1000 tahun yang lalu tuh, nggak tahu tahun berapa, udah lama banget. Bunyi lagunya adalah ini, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan harap kami akan meninggalkan ini tempat. Musa tahu betul kalau dia nggak jalan dengan Tuhan, kisah selesai. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa tuntutan berbuah adalah tuntutan dalam kerajaan Allah. Yang you like it or not, saudara dan saya menyukainya, penuhi aja. Kalau kita tidak penuhi, celaka Pak Ibu, diusir keluar dari komunitas ilahi. Tuhan tidak menyertai, itu selesai kitanya. Apakah tebanglah ekopto? Tebanglah atau ekopto, itu pengertian yang kedua adalah begini. Ini pun ngeri. Potong aja dia punya kesempatan hidup. Potong kesempatan hidup. Sudah tahu dalam Alkitab mengajar tentang umur panjang. Alkitab mengajar tentang umur penuh. Bayangkan kalau sampai pada akhirnya Tuhan bilang begini, saya sudah kasih buat dia kesempatan 1000 tahun terakhir untuk menghasilkan buah. Ternyata dia tidak memenuhi tuntutan. Lalu Tuhan bilang begini, untuk apa dia hidup dengan percuma? Ngapain? Potong aja dia punya jatah hidup. Terakhir, tebanglah ekopto, artinya adalah begini. Biarkan dia meratap sampai kepada kekekalan. Kita tidak suka. Bapak Ibu pelajari aja Pengkhotbah pasal 3. Saudara akan menemukan bahwa dalam proses manusia menjalani hidup, ada kira-kira 28 musim yang orang harus menghadapinya. 2 diantaranya adalah begini. Ada musim meratap, tapi ada juga musim menari. Life is a season. Hidup ini musim. Ada kalanya kita menari, ada kalanya kita meratap. Tidak banyak orang yang menyukai musim meratap. Tapi somehow kita harus berhadapan dengan musim meratap. Dan ingat, cuma musim, fakta musim berganti. Ya, tapi bagaimana kalau meratap sampai dengan kegagalan? Masih ingat? Alkitab bilang, di sana nanti, di neraka, apa yang terjadi? Hanya akan ada ratap, tangis, kertak gigi. Ratapan kamu sampai kepada kegagalan. Faktornya cuma gara-gara apa? Tidak berbuah. Tidak memenuhi Tuhan punya tuntutan. Think about that. Sudah? Kenapa ditebang aja? Karena faktanya Alkitab bilang begini kan, sang pengusaha bilang di ayat 7.
Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Percuma, katargeo. Katargeo itu artinya ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dan dia jadi beban? Sudah tahu kan? Orang yang tidak menghasilkan keteladanan dalam mereka punya hidup, hidupnya mereka akan jadi beban bagi orang lain. Iya enggak sih? Orang yang tetap mempertahankan kekanak-kanakan dalam hidupnya mereka, tidak fokus untuk mengejar kedewasaan. Selama kamu bermain tetap dalam permainan kekanak-kanakan, kamu akan tetap jadi beban bagi orang lain. Suami yang hidup kekanak-kanakan akan menjadi beban bagi istri dan anak-anaknya. Istri yang kekanak-kanakan akan jadi beban bagi suami dan anak-anaknya. Makanya Tuhan bilang ini, ngapain kamu hidup lama-lama jadi beban bagi orang lain? Tebang aja. Bagaimana Pak Ibu? Saya nggak lagi marah, saya lagi kasih tahu fakta yang Alkitab lagi ajarkan kepada kita. Targetnya cuma sederhana. Saudara dan saya harus paham Tuhan punya kedaulatan. Jadi hormati itu kedaulatan, jangan hidup suka-suka. Kita punya jatah hidup pukul 2 pukul selesai Pak Ibu. Mainkan dengan baik. Sudah? Sampai di mana tadi? Kata percuma ya, katargeo. Arti yang pertama adalah jangan sampai kamu jadi beban aja. Karena kamu telah menjadi beban, ya sudah selesaikan saja dia punya gizi hidup. Sudah? Kata percuma atau katargeo itu artinya adalah ini, sia-sia. Berarti Alkitab lagi bilang, tahu nggak? Kehidupan berbuah adalah kehidupan yang sangat tidak sia-sia. Kalau kamu tidak berbuah, kamu jalani hidup sia-sia. Mau kamu punya pencapaian apa aja, kau mau punya apa aja dalam hidup, kau mau dikenal sebagai siapa aja dalam hidup, tapi kalau kamu masih tetap bermain dalam fakta kekanak-kanakan, my friend, kamu tetap orang yang hidup sia-sia. Dari cara Tuhan melihat, coba, apakah percuma? Ini menarik Pak Ibu. Percuma itu artinya adalah ini, kamu telah kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Berarti konsep Tuhan dari awal adalah, kenapa dia tuntut saudara dan saya menghasilkan buah dalam kehidupan? Tinggalkan kekanak-kanakan, jadi dewasa, hasilkan keteladanan, hidup bermanfaat, berguna, datangkan keuntungan buat orang lain. Sebab rupa-rupanya target Tuhan adalah ini, kamu punya hidup tidak boleh percuma. Karena pada kamu, saudara dan saya, Tuhan menempatkan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Buah itu membuat saudara dan saya menjadi orang berpengaruh. Halo? Identitas yang Tuhan kasih bagi kita adalah kamu garam, kamu terang, kamu pengaruh. Tapi supaya kamu bisa melepaskan pengaruh pada titik kemaksimalan, kamu harus menghasilkan buah. Makanya Tuhan bilang, dia hidup percuma. Dia telah kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Kapan? Waktu kamu tidak berbuah. Terakhir sudah, supaya saudara tidak terlalu berat. Kata percuma itu artinya adalah ini, tidak efisien hidup. Bayangkan ya, kamu hidup jadi beban, kamu hidup jadi sia-sia, kamu hidup kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Kamu pun hidup percuma karena apa coba? Tidak efisien. Makanya Tuhan bilang, tebang saja. Bagaimana Pak, Ibu? Sudah? Lanjut ayat 8. Gila, waktu saya tinggal 6 menit loh. Coba ayat 8, sudah lihat ya? Di ayat 8 Alkitab bilang ini, jawab orang itu, pengelola. Tuhan, biarkan dia hidup tahun ini lagi. Saya akan cangkul tanah sekelilingnya, saya akan beri pupuk sama dia. Ayat 9, mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau enggak, mainkan. Tebang aja. Coba. Kalau di ayat 8, pengelola bilang begini. Ayat 9, pengelola bilang ini. Mungkin tahun depan dia berbuah. Berarti konteksnya hari ini kita hidup di, ini akhir Agustus, right? Besok udah September. September, Oktober, November, Desember. Butuh proses pengelolaan 4 bulan supaya start dari tahun depan hasilkan buah. Ya toh? Ini kan ayat 9. Masalahnya begini. Iya, kalau saudara dan saya masih dapat jatah untuk hidup tahun depan.
Wallahu alam Pak, Ibu. Loh, kita nggak tahu loh. Jangan-jangan 1 jam dari sekarang kita pulang. Jangan-jangan 1 hari dari sekarang kah, 1 minggu dari sekarang kah, atau 1 tahun dari sekarang kah kita selesai. Tidak ada yang tahu jatah hidup, cuma Tuhan yang tahu. Makanya kenapa ini Pak Ibu, ayat 8 dan ayat 9 sedang mengajarkan kepada kita tentang second chance. Ada kesempatan kedua. Nah, dapat kesempatan kedua, mainkan dengan betul. Kalau ternyata pada kesempatan kedua saudara dan saya tidak bermain dengan betul, faktanya tetap sama. Untuk apa dia hidup percuma? Dapat kesempatan kedua pun tetap hidup percuma. Jadi kalau kamu tetap hidup percuma, faktanya adalah kamu akan tetap berhadapan dengan konsekuensi. Tebang. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai pusing belum? Kita nggak bisa loh. Hidup nyantai dan berpikir bahwa iya memang Yesus sebentar lagi datang, tapi kira-kira 2000 tahun lagi baru dia datang. Jadi kita masih punya jatah hidup cukup lama untuk main-main sebentar. Bahkan untuk hari besok pun, Yakobus bilang, bahkan untuk hari esok pun kamu gak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa kamu gak menata diri hari ini? You have second chance. Pakai dengan baik-baik. Bapak Ibu, tahun 2012 saya divonis kanker rahim stadium 4 paling akhir. Dokter kasih jatah hidup saya maksimal 3 bulan. Karena udah nggak ada chance. Cuma dapat jatah maksimal 3 bulan. Kalau minimal kan ya masih boleh lah. Gitu. Ini maksimal berarti anytime you can just go back. Dalam waktu 10 hari saya harus jalani surgery 2 kali. Gitu. Proses bla bla bla. Nah, waktu besok saya mau dioperasi, saya sendirian dalam kamar, semua orang sudah pulang, saya sendiri dalam kamar. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau besok di meja operasi saya harus pulang, mati maksudnya. Kalau saya harus pulang, I'm fine with that. Saya nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan tanya saya mau pulang besok. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau pulang besok. Pertimbangan saya cuma satu, pekerjaan saya belum selesai. Pada momen yang sama, kami yayasan baru ngambil 8 orang kasih beasiswa penuh untuk mereka kuliah. Momen itu. Otak saya punya hitungan sederhana aja. Kalau nanti saya mati, siapa yang lanjutin mereka punya beasiswa sampai lulus? Cuma itu pertimbangannya. Makanya pemikiran saya adalah, kalau boleh Tuhan, besok jangan pulang dulu. Pekerjaan saya belum selesai. Sudah. Proses terjadi dalam kurun waktu 10 hari. Di hari yang keberapa saya lupa. Hari ke-10 I guess. Dokter datang bawa kertas ke kamar. Lalu kemudian dengan wajah yang agak sulit dibaca. Dia lihat saya lalu saya tanya, ada apa dok? Dokter keluarkan statement ini. It must be a miracle. Saya tanya kenapa? Ibu zero cancer. Totally. Zero cancer. Dari jatah maksimal 3 bulan Pak Ibu. Tahun ini udah tahun ke-13. Fakta kenapa saya cerita kisah ini sederhana Pak Ibu. Start dari momen saya dinyatakan zero cancer. Saya sedang mendapatkan kesempatan kedua. Pakai dengan wise. Kalau tuntutannya adalah kamu perlu berbuah, maka you need to be serious in life my friend. Kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, mainkan dengan betul. Ya? Oke, waktu saya 33 detik. Pak boleh minta waktu 5 menit? Bapak Ibu Saudara keberatan kah? Kalau keberatan saya selesai. Tidak keberatan? Oke, 5 menit ya. Gini. Apakah semua orang punya potensi berbuah? Iya. Jadi kalau ditanya, mungkinkah saya beranjak dari kekanak-kanakan menjadi dewasa? Iya. Mungkinkah saya menghasilkan keteladanan? Iya. Mungkinkah hidup saya bermanfaat, berguna, memberikan keuntungan kepada orang lain? Iya. Tapi saudara harus paham,
Potensi berbuah dalam hidupnya orang ada 2 kategori. Sudah? Sekarang buka dengan saya Roma pasal 7. Saya baca ayat 5 Pak Ibu. Roma pasal 7 ayat 5. Saya selesai dalam 5 menit ini. Alkitab bilang apa? Sebab waktu kita masih hidup di dalam apa? Daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sudah? Berarti apakah potensi kita berbuah? Ada. Tapi ada 2 kategori. Kita bisa berbuah bagi Tuhan atau kita bisa berbuah bagi maut. Makanya Yakobus bilang begini kan, dosa yang terus-menerus dibuahi akan berakhir kepada maut. Itu yang dimaksud dengan berbuah sih, tapi bagi maut. Kapan orang berbuah bagi maut? Sederhana saja, di ayat yang kelima kita bilang ini, waktu kamu masih suka-suka, terbiasa, terlatih, ngakar, bernapas dalam kehidupan daging aja. Waktu kamu memuaskan hawa nafsu dosa yang berjuang dalam kamu punya diri, menuntut untuk dipuaskan. Bermain aja di situ, jelas kita berbuah? Iya, tapi kita bilang, kamu berbuah bagi maut. Makanya bagaimana caranya supaya bisa berbuah bagi Tuhan? Sederhana, selesaikan dagingnya. Hawa nafsu dosa yang terbiasa kita puaskan, saudara dan saya harus latihan diri one day at a time untuk selesai di permainan-permainan daging, selesai di permainan pemuasan hawa nafsu dosa. Amin. Pertimbangkan, saudara yang paling tahu kok, kita ini yang paling tahu Pak Ibu, daging-dagingnya kita masih di mana aja. Kita juga paling tahu kan, permainan-permainan pemuasan hawa nafsu dosa dalam diri kita paling tahu isinya apa aja. Dan Alkitab bilang ini, sudah stop main di area itu sudah. Karena kalau kamu main tetap di situ, kamu memang berpotensi berbuah, tapi berbuah bagi maut. Selesai kitanya. Sudah? Potensi berbuah yang kedua adalah berbuah bagi Tuhan. Ayat terakhir, Matius Pak Ibu, ayat 13, pasal 13 ayat 23. Alkitab bilang, yang ditaburkan di tanah yang baik, kita tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi bagaimana caranya supaya saudara dan saya berbuah? Ayat 23 bilang begini, kamu tuh tanah yang baik. Tuhan tabur benih baik. Berarti yang harus dibuat oleh kita adalah dengarkan firman sudah yang pertama. Tapi yang kedua, mengerti. Kata mendengar di situ akou. Tadi pagi saya sudah jelaskan. Akou atau mendengar adalah artinya adalah ini. You need to listen and understand. Kamu harus dengarkan firman sungguh-sungguh untuk paham. Sudah? Baru nanti kalau kamu paham lanjutannya adalah ayat 23 bilang gini, kamu akan mengerti. Mengerti di situ siniemi. Siniemi itu artinya adalah ini. Kamu akan paham, kamu akan setuju, dan kamu akan menghasilkan perilaku saleh. Itu mengerti. Jadi kapan kamu berbuah? Alkitab bilang, firman waktu ditabur, dengarkan untuk paham. Setelah kamu paham, kamu harus setuju dengan apa kata firman. Supaya pada akhirnya dari dalam saudara dan saya punya kehidupan akan lahir itu perilaku-perilaku saleh. Tindakan saleh harus keluar dari dalam kehidupan kita. Baru pada titik itu Alkitab bilang, kamu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berbuah adalah kenaturalan selama saudara dan saya menjadi orang-orang yang berpegang kepada perkataan Tuhan. Lalu latih diri saja untuk menghasilkan tindakan saleh dalam tiap-tiap hari. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Pak Andi saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati.